definisi ini ya. Nah, kemudian kalau ini diperumum, misalnya saya punya 3 vektor U, V, W seperti ini. Kemudian saya punya skalar alfa, beta sama gamma, maka nanti alfa U ditambah beta V ditambah gamma W, kalau F transformasi linier itu akan sama dengan alfa FU ditambah beta FV ditambah gamma FW. Ini tipe ini. Itu harusnya langsung ya, ini harusnya gamma F tebal, vektor. Kayak gitu. Nah, kemudian secara umum kalau vektornya itu sebanyak N, ini kurung-kurung. Di sini alfa 1 U1 ditambah alfa 2 U2 sampai alfa N UN, maka kalau F transformasi linier akan sama dengan ini. Seperti itu. Oke, itu tentang definisi transformasi linier. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Tentang transformasi matriks. Ada yang saya tulis buat tadi. Ya, silakan. Coba apa tadi transformasinya? F. Tadi itu ada F.2 R3. R3 ke panah R2. R2. Apa? Yang dimana Fx-nya sama dengan yang bagian atasnya itu X1 min 2X2 ditambah X3 ditambah X3. Oke. Yang bawahnya X2 ditambah 5X3. 5X3 kayak gini. Nah, coba perhatikan di sini. Transformasi F itu mentransformasikan vektor X ke dalam bentuk yang seperti ini. Nah, ini bisa kita tuliskan yang matriks ini ya. Ini kan sebenarnya bisa kita pandang sebagai suatu bentuk matriks kan, vektor yang ukuran 2 kali 1 kan. Ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian matriks seperti ini. Ini kan di sini saya punya X1, X2, X3. Tadi kan X-nya, vektor X yang ada di sini, saya tuliskan ke sini ya. X yang ada di sini itu adalah X1, X2, X3, gitu kan? Nah, ini saya tuliskan di sini X1, X2, X3. Supaya saya dapat bentuk yang seperti ini, berarti matriks yang ada di sini bentuknya kayak gimana? 1 min 2 1, itu kan? 1, iya Bu. Kemudian di sini 0, 1, 5, ini kan? Ini itu tidak lain sama dengan itu, gitu kan? Ini sama dengan ini. Nah, berarti di sini saya punya suatu matriks. Saya notasikan matriks A. Yang ini apa tadi? Ini X bar. Berarti bentuk Fx yang ini tadi itu bisa saya tuliskan ke dalam bentuk perkalian antara matriks A dengan X kayak gini. Nah, berarti Fx ini merupakan bentuk perkalian antara matriks A sama vektor X. Nah, yang seperti ini itu disebut sebagai transformasi matriks. Teorema 15 di situ, kalau saya punya suatu transformasi yang memetakan dari Rn ke Rm, jika F itu transformasi linier, maka F juga transformasi matrik. Sebaliknya, jika F ini transformasi matrik, maka F itu juga transformasi linier. Seperti itu. Ini kan teorema ini mengatakan bahwa kalau F itu transformasi linier, maka F transformasi matrik. Sebaliknya, kalau F itu transformasi matrik, maka F transformasi apa? Linier. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau menunjukkan dia transformasi linier atau bukan, selain menggunakan cara yang tadi, kita bisa menunjukkan kalau dia transformasi matriks. Kayak gitu.
Karena dijamin dari teorema ini kalau transformasi matriks itu sudah pasti dia transformasi linier. Kemudian cara menunjukkan kalau dia transformasi matriks gimana, Bu? Ya berarti saya harus bisa mengubah bentuk transformasi yang ini tadi ke dalam bentuk perkalian antara matriks dengan vektornya. Kayak gitu. Paham ya? Halo. Oke. Kalau paham, lanjut. Nah, di sini ada beberapa terminologi yang harus kita pahami. Sebenarnya ini sudah kita kenal sejak SMA ya, tentang pemetaan satu-satu dan pada. Mungkin kalian juga sudah familiar di SMA. Namun di sini kita akan ingat lagi dan akan kita aplikasikan ke suatu transformasi linear ataupun transformasi matriks kayak gitu. Nah, di sini kalau saya punya vektor X yang anggota dari ruang vektor V, ini dia terhubung secara tunggal. Tadi kalau kemarin kita bicara transformasi ini ya, saya punya ruang vektor V, kemudian saya punya ruang vektor W kayak gini. Kemudian dia dihubungkan dengan suatu transformasi F kayak gini. Nah, kemudian semua anggota semua anggota V ini nanti kalau dia terhubung secara tunggal ke Fx di dalam rank R, jadi nanti dia akan terhubung secara tunggal kayak gini kan? Kayak gini, di W, dan seterusnya itu ya, nanti akan terhubung kayak gini. Maka nanti saya akan punya ring kan di sini. Ring itu adalah daerah hasil. Nah, ini daerah hasilnya di sini. Daerah hasil ini saya notasikan si R kayak gitu. Nah, kemudian ketika R ini saya balikkan ke sana, berarti nanti saya punya inverse-nya kan? F inverse. Nah, ketika semua range ini punya inverse di V, maka pemetaan yang seperti ini disebut sebagai pemetaan satu. Jadi dia satu-satu. Kemudian perhatikan, kalau kita bicara pemetaan seperti ini kan tidak semua anggota W ini merupakan anggota R kan? Ada aja yang nyisa kan? Misalnya di sini ada nyisa satu ini. Ini kan nggak masalah. Nah, namun ketika ada yang seperti ini, maksudnya di sini yang kita pandang tadi satu-satu R-nya itu dia balik ke sana, dia kalau pasti punya inverse di V, maka dia satu-satu. Tapi R ini tidak harus semua anggota W, boleh seperti ini kayak gitu. Nah, masuklah yang definisi berikutnya, yaitu pada atau yang disebut sebagai onto ya, kalau kalian di SMA udah mengenal ya ini. Kalau R ini semua anggota W, maka pemetaan yang seperti itu disebut sebagai pemetaan yang pada. Maksudnya pada itu apa? Pada ini nggak boleh ada yang di luar kayak gini. Berarti ini nggak boleh. Ini nggak boleh ada kayak gini ketika dia pada. Nah, kemudian ketika dia tadi kita sudah belajar mengenai satu-satu tadi, setiap R range-nya di sini punya tepat satu inverse di sini gitu. Ini kan satu-satu. Kemudian ketika semua anggota R itu juga merupakan semua anggota W, maka yang seperti itu disebut sebagai pemetaan yang pada. Nah, ketika dia satu-satu dan pada, maka F ini memiliki inverse, atau F ini nanti kegunaannya buat apa? Tadi kan kita punya suatu transformasi matriks, itu kalau saya punya transformasi yang seperti ini, maka kalau saya punya dia transformasi linear, maka kita bisa menuliskan dia sebagai perkalian antara matriks dengan suatu vektornya kayak gitu. Saya punya A sama X. Nah, berarti A ini nanti bisa kita identifikasi dia punya inverse atau enggak gitu. Gimana cara identifikasinya? Ya berarti kita harus ngecek transformasi tadi dia satu-satu dan pada atau enggak. Ketika satu-satu dan pada, pasti nanti matriks ini dia punya inverse atau bisa diinversekan kayak gitu.